Selamat siang semuanya, selamat bergabung Kak Sita, Kak Dian. Pada siang ini kita akan ngobrol santai aja ya, nggak usah serius ya. Iya Tapi benar. kayaknya aku yang nggak serius ya, aduh. Oke, kita nanti ketawa ketiwi aja, ngobrolnya santai. Udah pada makan siang semua belum nih? Kak Sita, Udah Kak dong. Dian maupun yang nonton. Udah. Oke, kita ini sebenarnya eh, pecinta apa pencinta nih? Pencinta drakor ya, pencinta drakor, Crash Course in Romance gitu ya. Awal-awalnya mungkin nonton para tokohnya ya, tapi ternyata semakin ditonton semakin menarik untuk bisa kita refleksikan. Nah, siang ini kita bareng Kak Sita Rangkuti Ponorogo, Kak Dian dari komunitas Drakor Class yang sebenarnya juga rangkul Surabaya gitu ya, jadi double agent. Dan juga Kak Rijo juga dari komunitas Drakor Class. Gitu. Halo, selamat siang. Maaf terlambat. Ngantor-ngantor adik Belum, nih belum. tadi. Selamat Sebentar. siang, selamat bergabung Kak Rijo, apa kabar hari Selamat ini? siang. Ya, Sabtu harinya di cleaning dan nganter-nganter masih tetap. Masih ya. Saya ajak ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Kak Rijo. Oh ya, Nanti silakan. kita perkenalan Ya, dulu ya. Dari siapa nih? Dari saya kayaknya ya. ya. Halo Benar, semuanya, benar. perkenalkan. Saya Ayu, saya ibu dari 3 putra gitu ya, cowok semua. Usia 11 tahun, temennya anaknya Kak Dian gitu, jadi sekelas ceritanya. Jadi sekelas, terus usia 8 tahun dan usia 3,5 tahun. Kayaknya siang ini kita mungkin lebih refleksi ke anak remaja ya, jadi bisa saja nanti kita refleksi masa lalu kita atau untuk saya dan Kak Dian terutama bisa untuk persiapan ya menghadapi 2 tahun lagi yang anak Oh kita iya, yang Ipin nih. iya udah pra remaja aja udah bingung gitu ya Kak Dian apa lagi nggak tahu deh nanti ya. Oke. Saya rangkul Sidoarjo. Memang saat ini sedang berdomisili Sidoarjo, tapi mungkin menjadi rangkul nomaden ya, yang akan pindah-pindah juga. Nah, di sini nggak sendiri, ada Kak Sita, Kak Dian, dan Kak Rijo. Silahkan Kak Sita untuk berkenal. Oke, terima kasih Kak Ayu Aan. Karena Ayunya kalau dirangkul tuh banyak, jadi Kak Ayu ini kita manggilnya Kak Aan gitu ya. Mendunia ya nama Ayu ya. Kayak Gitu Dian. banyak banget gitu. Kayak Dian tuh. Salam kenal kakak-kakak dari Drakor Class gitu ya. Saya Sita gitu. Sehari-hari saya ini apa ya? Saya ini adalah bule gitu. Bule dari sekitar 30. Oh, sekarang udah tambah. Baru aja apa namanya? Keponakannya saya nambah 1, jadi 36. Nah, 36 yang keponakan saya Sidoarjo baru aja lahir. Maka apa namanya? Seneng banget gitu diajakin diskusi atau ngobrol karena temanya relate banget dan keponakan-keponakan saya ini juga dari berbagai macam usia gitu, dan yang udah di usia dewasa gitu ya, di usia remaja, bayi, balita, dan kemudian masa-masa SD itu lengkap ada semua gitu di setiap jenjang usia. Jadi insya Allah hari ini dapat belajar banyak dari kakak-kakak semuanya. Oke, terima kasih Kak Sita, luar biasa ya ponakannya. Baik, selanjutnya Kak siapa dulu nih? Kak Dian ya, Kak Dian Dian lah. silahkan dari Double Drakor agent. Class. Ya. Double agent ya. Halo, nama saya Dian Kusumawardani. Nah, tadi ya, sepertinya nama Dian itu banyak. Jadi di masing-masing komunitas mesti ada nama Dian. Jadi saya tuh kalau di rangkul juga ya, kadang terus di Drakor Class tuh dipanggil Deka. Jadi kan Dian Kusumawardani gitu. Double agent, double agent katanya. Dan juga di Drakor Class juga rangkul Sidoarjo. Itu saya punya 2 orang putri, umur 10 dan 7 tadi ya. Yang pertama itu sekelas sama anaknya
Kak Ayu, dan yang nomor 2 kelas 1 SD. Silakan Kak Rijo. Terima Ya, kasih Kak Dian, Kak Rijo silahkan Kak. selamat siang, nama saya Rijo, saya temennya DK di Drakor Class. Iya. Saya ibu dari 3 orang anak, putri, putra, putri, umur 13, 9, dan 4. Jadi sekarang ini masanya lengkap. Udah remaja, pra-remaja, dan balita. Kebayang nggak? Waduh, ini nanti Di kita rumah kayak kupas apa? ya. Ya, jadi waktu diajak sama DK untuk sharing-sharing ini, nggak lama sih untuk memutuskan, oke Ayu, karena walaupun pengalaman parenting tiap orang tuh berbeda, tiap ibu berbeda, tapi ada satu hal yang sama yang mengiris kita semua. Kita kan semua pengen yang terbaik ya buat anak-anak dengan semua keterbatasan kita sebagai ibu, sebagai manusia. Jadi untuk proses belajar ini ada banyak pelajaran pengalaman yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman rangkul di sini yang untuk dikritisi juga kalau misalnya ada yang keliru kan namanya juga ibu tuh harus buka telinga, tahu banyak gitu, mendengar banyak, belajar banyak. Ya, kira-kira gitu aja. Makasih. Oke, terima kasih Kak Rijo. Nanti kita kupas tuntas ya gimana rasanya punya anak 3 dengan berbagai tahapan perkembangan ya. Iya. Kita langsung aja ya, kita tuh bahas drakor gitu ya. Bahas drakor Last Course in Romance ini kalau aku awalnya nonton karena ada Pak Choi gitu. Ya, Jujur sama. ini terbuka saya. Tapi ternyata semakin ditonton tuh semakin banyak hal yang bisa kita refleksikan ya. Kakak-kakak semuanya, semakin banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya. Termasuk ada kehangatan, ada mungkin yang salah kaprah gitu ya, ada yang kayaknya relate banget nih sama aku zaman dulu misalnya, atau relate banget sih sama anakku gitu ya. Nah, sebelumnya pengen ngerti ya, mungkin ada penonton di sini yang belum pernah nonton gitu ya, yang belum sama sekali belum pernah mendengar. Saya pengen nanya dulu nih sama Kak Rijo, sebenarnya drama Last Course in Romance ini tuh ceritanya tentang apa sih, dan apa sih yang membuat menarik gitu ya untuk ditonton terutama oleh para orang tua? Silahkan Kak Rizu. Aku tuh belum selesai nonton sampai episode 12. Nggak apa-apa, nggak apa. Uh, Nanti malam nanti kita malam kebut. ya. Kebut ya. Nonton Nanti gara-gara aku spoiler. Junwan. Gara-gara Junwan si aku sampai lupa Nah loh kan, nama asli kan aktornya. bener. Cuman inget Junwan di Hospital Playlist. Terus tahu lawan mainnya itu kan John Doyon ya. Dia kan langganan segala macam award ya. Tapi secara domestik di Korea sendiri nggak seterkenal Song Hye Kyo misalnya. Tapi dia langganan award di luar negeri. Pas nonton pertama, oke, matematika. Terus latar belakangnya itu Hakwon. Hakwon itu kalau di kita itu bimbel, tapi sebenarnya dia posisinya sama kuatnya dengan sekolah formal di sana. Jadi pendidikan di Korea itu kan penting banget. Orang tua mendorong anak-anaknya belajar bagus, masuk sekolah bagus itu untuk kelangsungan hidup berikutnya. Karena mereka sangat bergantung sama sistem senioritas. Kalau mereka masuk sekolah yang bagus, di mana seniornya itu punya posisi yang bagus di masyarakat, kayak Sky University itu ya, Seoul University, Korea University, sama Yonsei University, mereka beranggapan masa depan anaknya akan lebih lancar gitu. Jadi didoronglah anak-anak ini, dipush sekeras-kerasnya supaya bisa masuk ke 3 universitas top ini. Kan beda banget kalau sama kita. Kalau di kita, di Indonesia kan sekolah bagus banyak. Kalau misalnya nggak masuk yang ini, ada opsi lain gitu loh ya. Kalau di Korea dengan tingkat persaingan, dengan culture anak itu adalah tanda petik tiket orang tua untuk kehidupan yang lebih baik, kurang lebih. Itu warisan dari nilai Konfusianisme. Jauh sebelum Korea yang sekarang berdiri. Jadi sebelum tahun 1900, sebelum penjajahan Jepang dan lain-lain, mereka masih memegang kuat prinsip kalau pendidikan itu perlu untuk masa depan yang lebih baik, bukan cuma masa depan anak, tapi keluarga secara keseluruhan. Dengan latar belakang Hakwon, Hakwon itu kalau di bahasa Indonesia kan bimbel, tapi sebenarnya lebih kayak akademi, karena kan kelihatan juga sepanjang dramanya betapa
rigid gitu sistemnya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada sistem. Kelasnya juga nggak main-main kan. Dan bukan cuman kelas anak SMA yang lagi masih SMA, tapi ada kelas repeater. Kelas anak-anak yang kalau di kita kayak gagal PTN, terus harus bimbel dulu supaya coba lagi tahun berikutnya. PTN, aduh ketahuan banget angkatan gue. Apa sih namanya sekarang? SB. Ya itulah ya, tahu lah ya. Ya, jadi Hakon ini bukan cuman buat anak-anak SMA, tapi buat kelas repeater, di mana bisa sampai 3 tahun repeater. Udah 3 kali nyoba, terus nggak dapet juga. Karena saya punya teman-teman orang Korea di sini, yang baru masuk universitas di Seoul, terus kayak percobaan kedua, ketiga gitu. Saking pengennya ke Seoul, ke ibu kota, ke pusat segala macam. Jadi melihat sepak terjangnya si Chechiyol ini menarik sih sebagai guru bimbel yang dia star teacher gitu. Jadi panutan, terus sepak terjangnya juga dipantau sama ibu-ibu di forum apa namanya, momsky.net ya, apa skymom.net itulah ya. Dan Korea sebagai IT powerhouse, mereka melabeli diri sendiri sebagai IT powerhouse tuh, pertukaran informasi kan terlalu cepet ya. Baru kejadian apa di tempat ini udah ketahuan di tempat lain. Mereka tuh sangat ini sama HP, sangat tech savvy gitu dengan gadget. Dan pendapat orang tuh sangat didengar, komentar orang tuh sangat dibacain, makanya si Cecil suka liatin, aduh gue dikomentarin apa, itu berpengaruh banget sama penilaian orang. Terus begitu mulai ada terjadi skandal segala macam, aku udah yang oke lah, gimana kita lihat bisa selamat nggak ini? Soalnya tekanan sosialnya terlalu besar gitu. Itu dari porsi latar belakangnya menarik karena belum ada drama yang seperti ini sepertinya. Yang sejauh aku tonton ya. Kalau ini ada Alienda nih, ini penonton Omnivora nih lebih banyak lagi cakupan genre yang mungkin bisa komen. Kalau untuk segi romansnya sih no comment ya, soalnya kurang serak akunya. Jadi kalau dari sisi latar belakang cerita dan karakternya sih menarik. Perlu ditonton karena sebagai orang tua sih sebenarnya ada 2 pertanyaan kalau menyangkut pendidikan anak. Yang pertama, kita melihat kehidupan anak kita itu sebagai kesempatan kedua dari kehidupan kita kah? Misalnya nih ya, waktu kecil saya nggak ada kesempatan untuk belajar piano. Terus saya melihat anak saya sekarang, saya push untuk belajar piano karena saya dulu nggak punya kesempatan itu. Kita melihat hidup dia tuh sebagai hidup kita yang di-rewind dengan kesempatan yang lebih baik kah? Atau yang kedua, kita memang membuka kesempatan seluas-luasnya ke dia dengan kemampuan kita supaya dia memilih jalannya sendiri. Itu aja sih. Karena dari drama ini kita bisa melihat 2 tipe orang tua ini. Tipe mamanya si Sonje yang pengacara itu, yang push anaknya sampai sengaja bohong bilang anaknya di luar negeri karena gagal tes mana-mana. Terus ada lagi yang model mamanya Hei yang ya gue dukung semampu gue, tapi jalan lu sendiri, lu juga usaha gitu, kurang lebih. Aduh, udah kepanjangan ya, maaf ya. Menarik sih. Yang ini spill ya buat yang belum nonton ya Kak Ijo ya. Ya. Kalau menurut Kak Dian sendiri, kenapa sih tertarik gitu ya untuk nonton? Jangan jawab lagi karena Pak Choi ya. Karena itu. Iya sih. Iya sih nggak. Jadi pastinya ketika nonton drama ini tuh pusing ya aku sebagai yang ngelihat angka itu ya, meskipun hal yang simple ya, mungkin karena aku udah traumatis sama angka tuh, jadi kayak aduh dramanya gini banget bahas matematika, walaupun itu sebenarnya fun gitu, cuman ya penasaran aja karena kan belum ada tadi ya latar belakang kayak selain kayak guru bimbel atau akademi ya gitu di Korea itu bilangnya. Terus ini tuh drama kesekian maksudnya yang bercerita tentang bagaimana kerasnya ya sistem pendidikan di Korea. Jadi gimana itu persaingannya itu banget gitu loh ketika untuk masuk universitas negeri ya di Korea gitu. Tadi kan kalau di sini tuh kita punya banyak kesempatan, punya pilihan-pilihan maksudnya. Mau masuk universitas negeri itu ada yang tes ya, yang perjuangan mati-matian tes, atau kita pakai yang sekarang tuh pakai portfolio ya, prestasi bisa, atau pakai jalur mandiri yang lebih kesempatannya lebih luas asal kita punya dana yang lebih besar gitu kan. Kalau di sini kan kayaknya ada alternatif itu, tapi kayaknya di Korea itu nggak ada. Jadi ya benar-benar kayak
seleksi, kalau aku dulu namanya SPMB gitu ya, seleksi bersama, cuman itu kesempatannya, dan kamu bersaing dengan banyak orang, makanya orang tua itu mati-matian untuk itu. Dan memang nggak bisa dipungkiri kalau selain di sekolah anak itu butuh bimbel misalnya gitu. Ini juga relate ya, aku kan juga guru bimbel gitu. Jadi kayak gimana gitu, gimana. Pasti. Iya, awalnya tuh nontonnya Star kita teacher. agak lumayan seru kan. Yang ada adegan yang guru sekolah kan ya, guru sekolah matematika tuh merasa kok kayak diabaikan gitu ya sama siswanya. Kok siswanya ini lebih sering seneng ngerjain tugasnya guru bimbel gitu, karena memang bimbel dan sekolah itu sistem yang berbeda gitu. Kenapa sih di bimbel tuh anak kayaknya lebih gampang, karena mungkin kita kasih cara-cara cepat gitu ya, atau konsep-konsep yang udah dipahami. Sedangkan kalau guru sekolah tuh kan bilangnya kita udah terlalu lelah dengan administrasi. Ternyata mereka juga pusing loh sama administrasi sekolah gitu. Jadi aku ngelihatnya drama ini kayak menggambarkan gimana sih pendidikan di Korea itu gitu. Jadi tertariknya di situ. Terus juga gimana sih kita sebagai orang tua nih membantu anak-anak ya, istilahnya kan kita setiap orang tua itu kan pasti ingin anaknya lebih baik dari dirinya ya, meskipun bukan menjadikan, agak beda tipis nih ya, antara ingin anaknya lebih baik dari dirinya atau tadi meletakkan cita-citanya nggak kesampaian ke anak nih. Kadang tuh kita jadi agak bias gitu ya. Saya sendiri juga kayak gitu, ini maksudnya tuh lebih anakku lebih baik atau ini ya kayak tadi ya, impian yang tak terwujud gitu ya Kak. Jadi ya seperti itulah. Jadi benar-benar dari sisi pendidikan dan parentingnya sih untuk drama ini. Terus soal ini kan tetap aja ini genrenya romcom ya, mau nggak mau kan kita juga ada romance-nya ya. Memang sama sih kayaknya kurang suit gitu ya, karena kalau secara ini ya, secara tampilan luar itu kok kayaknya kurang pas gitu ya, lead female-nya ini sama si Pak Choi. Cuman lucu aja sih, romance-nya itu kan ada komedinya juga, emang romcomnya kayak gitu. Gitu sih alasan tertariknya gitu. Selain faktor opa ya tadi ya. Harus nomor 1 itu. Kita semua berempat ini sama kayaknya. Oke, makasih Kak Dian. Kalau Kak Sita gimana nih? Aku tuh kaget loh, Kak Sita tuh ternyata suka drakor juga gitu. Nggak kelihatan coba. Jangan salah ya, jangan salah. Kemarin tuh banyak yang Jafri gitu pada akhirnya loh nonton drakor loh. Itu temen diskusinya nggak di kayak misalkan di drakor kelas seperti ini ya, tapi temen diskusiku tuh para mahasiswa, Kak Ayu dan kakak-kakak semuanya gitu. Anak-anak sekarang kan ya tontonannya kan ya tidak jauh dari itu, dan aku kan juga terinfluence mereka gitu ya, menikmati drakor ini gitu dari keponakanku dan seterusnya seperti yang udah aku sampaikan tadi. Nah justru gitu ketertarikan awalku tuh karena yang disampaikan Kak Dian barusan gitu, tumben nih gitu ya, yang dipasang di covernya si apa ya istilahnya si drakor ini tuh cewek sama cowoknya tuh kayak semacam nggak match gitu kan. Aku justru awalnya dari situ gitu, terus kemudian lihatlah episode 1, episode 2 gitu kan. Oh oke, gitu ternyata apa namanya isunya tuh tidak jauh dari dunia pendidikan gitu ya, karena memang basicnya aku juga pendidik gitu kan. Nah dari situ sebenarnya awal mula ketertarikannya, dan ternyata memang apa ya, kalau aku lihat si drama ini tuh apa ya, cukup gamblang sih, cukup gamblang menjelaskan kayak gini nih gitu loh, potret apa ya, potret perasaannya si anak-anak remaja kita gitu di tengah mereka bersekolah dan juga kemudian berada di keluarganya gitu. Nah ini yang apa namanya, yang sebenarnya awal mulanya justru aku malah dari covernya kok tumben ceweknya nggak match sama si cowoknya. Ini kayaknya ada sesuatu message yang lain gitu yang mau disampaikan dari si drama ini. Kalau dari nama-nama dan seterusnya aku drama, tapi tuh nggak pernah hafal nama-nama itu gitu, karena aku memang biasanya menikmati alur ceritanya begitu saja gitu, ya bener-bener hiburan aja kayak gitu sih. Itu sih kan. Oke, sama Mbak. Aku juga nggak hafal gitu ya. Malah bacanya bingung juga gitu. Ini bacanya kok kayak ada yang dibalik gitu kan. Kalau di drakornya itu kan kayak nama depan jadi belakang gitu ya. Kalau nggak salah ya, manggilnya jadi bingung juga gitu ya. Nah, tadi kan udah cerita ya soal ceritanya gitu ya. Ada yang relate nggak sih sama kita gitu ya?
Mungkin kita yang dulu saat remaja sama anak kita mungkin ya, atau sekeliling kita kayak Kak Sita tadi kan punya banyak ponakan yang beberapa diantaranya remaja gitu ya, atau mungkin tetangga kita gitu ya. Nah kalau aku dulu aku jadi refleksi gitu kakak-kakak. Dulu itu waktu SMA aku termasuk golongan gitu ya, golongan yang datar-datar aja gitu, kayak nggak ada masalah gitu, pokoknya datar aja gitu ya. Hingga suatu hari ketika mau kelas 3 gitu ya, mau masuk perguruan tinggi itu, aku tuh sampai ambil bimbel. Waktu itu tuh di bimbel dengan nama yang cukup terkenal ya di Jawa Tengah, karena aku dulu kan tinggal di Jawa Tengah gitu. Dan aku tuh sampai sama teman-teman aku beberapa ya, banyak lah ya, Jogja untuk ambil bimbel itu demi masuk perguruan tinggi gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, awalnya itu niatnya mungkin untuk oke lah belajar gitu ya, pokoknya FOMO lah, teman-teman ikut itu ya udah aku ikut gitu ya, jadi lebih ke FOMO itu. Tapi ternyata sama teman-teman itu lebih menikmati gitu dibanding dengan proses belajarnya gitu, rame-ramenya itu, terus kemudian merasa senasib sepenanggungan. Nah, dan itu yang kurasakan sih. Dan orang tuaku juga kalau dulu waktu SD mungkin tipe-tipe yang nilai dan ranking. Dulu zaman kita kan masih ranking ya, jadi ayo kamu bukan di-push sih, didorong gitu ya. Bahkan mungkin dulu tuh orang tua saya iming-iming gitu ya, ayo kalau kamu bisa 3 besar gitu ya, kamu bisa dapat ini A B C gitu ya. Jadinya semangatnya karena itu kan, bukan karena motivasi internal gitu. Nah tapi semakin besar aku tuh merasa orang tuaku itu ngebiarin aku untuk ya bukan bebas sih ya. Jadi mereka tuh kayak lebih percaya aku gitu, percaya aku karena mungkin dibanding adik-adikku, aku tuh terlihat rajin, terlihat ya kakak-kakak, terlihat lebih rajin gitu ya. Jadi oleh karena itu orang tuaku tuh lebih ya udah deh biarin. Jadi kalau mau ikut bimbingan ya udah didukung aja, nggak apa-apa ayo gitu kan. Silahkan aja gitu. Jadi lebih percayanya ke situ gitu ya. Jadi karena permintaanku itu, jadi atas dasar permintaanku, bukan permintaan orang tua ke Jogjanya itu gitu. Nah ini sama halnya dengan yang dialami si siapa Namhe ya. Jadi awalnya kan mungkin dia merasa ya udah deh nggak perlu apa namanya ikut bimbel gitu ya. Tapi lama kelamaan kok dia ngerasa apa namanya terkait nilai ya, dia ngerasa nggak bisa sendiri, akhirnya ikut teman-temannya mendaftar di bimbel gitu. Nah, kalau menurut Kak Rijo gimana? Ada yang relate juga nggak? Pengalaman bimbelku cuma 1 tahun soalnya. Waktu kelas 3 SMA itu juga karena dikasih gratis sama bimbelnya. Jadi sekolahku di Bandung itu sekolah top lah bisa dibilang. Si bimbel ini kasih gratis dari semua sekolahku supaya nanti kalau pada lulus PTN dia bisa pajang di koran les di gua gitu taktiknya. Jadi kalau dibilang pengalaman bimbel kayak yang digambarkan di drakor ini sih ya cuma mengalami setahun dan waktu itu memang fokus belajar. Gini sih, papa mamaku tuh selalu bilang, jangan melakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal nanti gitu. Aku tahu kalau misalnya SMA nggak masuk perguruan tinggi negeri, otomatis nggak kuliah karena swasta terlalu mahal waktu itu. Dengan orang tua pegawai negeri nggak mampu lah. Ya udah, jadi harus digeber dengan motivasi sendiri. Dan nggak inget juga gimana dulu sama temen belajar gitu, enggak, bener-bener fokus sendiri, nggak mau nyesel masa depan saya ini gitu ya. Yang apa namanya, yang lihat relate sih yang itu kan ada mock-up test kan kalau di dramanya, jadi kayak try out sebenarnya. Terus mereka tuh sangat mementingkan CSAT. CSAT kalau di kita itu kayak zaman saya dulu tuh kayak Eptanas, gimana punya nilai kelulusan yang pas baru ke universitas masing-masing, itu kan tes masing-masing. Tapi dilihat juga si Eptanas ini, si CSAT ini.
baru nanti ada nulis essay lagi, kenapa mau masuk itu, bla bla bla. Semacam perpaduan timur dan barat sih dengan Amerika. Sedangkan si Sky University itu, Yonsei itu swasta. Jadi dia bukan negeri, tapi Seoul University sama Korea University, mereka bertiga adalah yang tertua. Semua cendekiawan Korea Selatan dari situ lahirnya kurang lebih. Makanya sangat dituju sama orang-orang. Lagi-lagi sih sebenarnya dari remaja ini kita pengen mereka menemukan motivasinya sendiri. Orang tua kan terbatas, orang tua kehadirannya terbatas, didengarnya juga terbatas. Anak-anak ini kan kadang lebih mendengar kata-kata teman ya. Cuman walaupun kita tahu remaja punya kecenderungan gitu, kita tuh nggak pernah boleh lelah untuk memberitahu, memotivasi gitu. Kayak papa mamaku gitu ya. Nggak masalah soal ranking segala macam. Itu tanggung jawabmu sendiri. Kamu seneng nggak? Kamu puas nggak misalnya ranking 30 dan 30? Kalau nggak puas ya do something about it gitu aja. Dan melakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal di kemudian hari. Kalau dengan anak-anakku sekarang, boleh ya langsung share aja ya. Karena terlalu berseberangan sih untuk mengambil hal yang bisa menginspirasi dari drama ini untuk pendidikan anak-anakku ya. Cuman ini aja, pertandingan itu dengan diri sendiri. Nggak usah lihat yang lain-lain. Semua orang punya track larinya masing-masing. Dan kebetulan anak-anakku itu memang sekolah di sekolah yang nggak ada ranking. Mereka tuh benar-benar ngelihat kemampuan sendiri. Misalnya nih, hari ini dia ulangan matematika dapat 60. Kita akan lihat sama-sama, 60 kamu nggak ngerti di mana. Mindsetnya adalah 100 itu ngerti. Kurang dari itu berarti kamu ada yang belum ngerti gitu. Bukan karena yang lainnya dapat 90, saya 60, terus saya ada yang kurang. Bukan gitu. Tapi karena kamu udah ngerti nggak gitu. Untuk setiap pelajaran begitu. Akhirnya untuk setiap rapotan pun akan kami lihat, oh kamu masih 90 dari 100, berarti ada gapnya, di mana kita bisa isi, apa yang kita perlu improve ke situ. Menurutku sih, untuk tetap waras di tengah era media sosial, kita banyak melihat parenting orang lain dan lain-lain. Punya prinsip bahwa pertandingan itu adalah dengan dirimu sendiri, itu penting kalau buat aku ya, buat pendidikan anak. Supaya dia nggak pusing dengan yang lain-lain, dia nggak usah rempong dengan orang lain dapat apa, saya apa, bukan. Itu sudah terbaikmu nggak hari ini, itu aja tantangannya. Itu yang anak remaja sekarang ya, yang punya anakku kan 13 tahun, mau 14. Sudah melalui masa-masa kanya kurang lebih ya, sejak pra remaja umur 8. Terlalu cepat harus ya. Cuman itu waktu konsisten kita bilang mengenai pertandingan dengan diri sendiri, bagaimana mengupayakan yang terbaik, itu buahnya manis waktu di masa-masa dia akan menjelang SMA kayak gini. Dimana dia udah nggak pusing lagi dengan sekitar, dia benar-benar fokus, studiku ini karena aku pengen mencapai ini. Karena anak sekarang juga kan cepat taunya maunya jadi apa, ya kan? Karena mereka punya banyak sekali sumber informasi. Kayak anakku tuh pengen jadi desainer untuk fashion. Kenapa? Karena dia udah dapat informasi, dia cari tahu sendiri. Nggak usah dikasih tahu sama mamanya juga dia cari tahu. Bahkan udah install apps sendiri. Oh ini caranya, ini appsnya buat belajar gambar baju gitu-gitu. Nah di tengah anak-anak yang di era yang beda banget sama kita, kita juga mesti bisa menemani. Kita juga perlu tahu banyak, belajar banyak. Jangan ragu untuk ajak ngobrol, apa yang kamu perlu segala macam. Kayak tantenya si Hei, si Nam Hesong aja, ya ibu warteg ya kalau kata netizen, ibu warteg aja ya. Kalau ibu warteg kan waktu awal si Hei pengen daftar ke kelasnya Mr. Choi itu bacanya Choi, itu kan agak kaget karena dikira anaknya baik-baik aja belajar sendiri, tapi ternyata dia ngerasa butuh lebih dan sempat ngerasa bersalah. Aduh, harus gue tahu apa anak gue perlu gitu ya. Ya itu tantangan juga sih buat kita orang tua, menyimbangkan cari duit, parenting, terbuka informasi dan lain-lain. Ya semoga kita semua dikuatkan gitu. Itu sih aku. Ya, setuju banget sih Kak Rizio gitu ya. Kalau di keluarga kita tuh ada prinsip cinta, salah satunya tidak takut salah gitu ya. Jadi salah satunya ya itu tadi ya, cerita itu.
Dan setuju banget kalau terkait nilai ya, apalagi mungkin sekarang, apalagi dengan kurikulum Merdeka gitu ya, yang menjadi satu hal yang lebih diperhatikan adalah bukan lagi nilai, tapi terkait kompetensi. Kalaupun mungkin ada beberapa poin nilai, itu benar seperti kata Kak Dijo tadi, itu lebih untuk refleksi internal gitu. Ini ada apa nih? Berarti ada bagian yang belum kupahami. Nah, itu biasanya anak itu laporan ya. Oke, bagian mana kita ngobrol? Oke, bagian mana yang belum kamu pahami? Oh, ternyata bagian ini. Kita cek lagi yuk materinya gitu. Kita ulang lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ke refleksi internalnya. Kalau Kak Dian gimana? Ada yang relate nggak nih? Nggak harus terkait bimbel gitu ya, tapi boleh terkait positivitas bagi orang tua gitu ya, atau ada hal-hal lain yang relate gitu. Iya, kalau yang relate itu kalau refleksi aku dulu, memang orang tua itu lebih percaya ya untungnya untuk pilihan belajar. Cuman yang menarik itu dulu pengalaman kelas 2 SMA, dulu kan penjurusan tuh kelas 3 ya. Nah itu aku ketika rapotan itu guruku sama mamaku itu kayak berdebat gitu loh untuk saya ini naiknya ke kelas IPA atau IPS gitu. Nah, itu kan di zaman kita kayak gitu. Nah, berhubung dari awal tuh orang tua itu udah percaya yang sekolah ini anak saya, yang menjalani anak saya. Jadi orang tuaku itu kayak ya kayak anaknya aja Bu ditanya kan, kebetulan selain keinginan dia juga kemampuan. Nah, kebetulan itu nggak beda-beda jauh gitu. Cuman kan aku sendiri itu udah ampun tuh ya mau pelajaran ekstra, jadi kan boleh milih ya aku mau IPS. Jadi sampai guru gitu, jangan, kasihan nanti kalau IPA itu nanti dia gampang loh kalau mau kuliah apa aja ya. Seperti itulah pandangan-pandangan itu yang aku pengalamanku ya. Tapi untungnya orang tua itu membebaskan gitu loh, tidak memaksakan gitu. Itu juga sebenarnya juga relate juga ya dengan pilihan belajar anak gitu ya. Anak kayak tadi ya, apa sih anak yang minatnya tadi ya. Kalau anaknya Kak Rijo kan udah ini ya, kayaknya udah fokus dia, udah mungkin secara usia juga ya tahapannya udah fokus nih mau ke ini gitu. Nah, kadang-kadang kan juga seperti itu ya, seperti di drakor ini kan ada juga anak yang ini siapa namanya yang kelihatan emang ambis gitu ya, dia tuh emang pengen gitu dapat nilai terbaik, yang apa kalau itu dari anaknya kan orang tua mendukung gitu ya. Atau ada yang Namhi ini yang sebenarnya awalnya nggak pengen tapi terus pengen gitu. Jadi refleksiku sekarang tuh seperti itu, mencoba memberikan pilihan kebebasan kepada anak, meskipun kalau masih usia 10 tahun ini kan belum tahu ya secara pasti. Tugas kita itu kan kayak memfasilitasi gitu ya. Dia itu mau belajar apa. Tantangan di sini tuh kalau anakku itu yang pertama ketika dia suka sesuatu, kan kita sebagai orang tua tuh langsung semangat ya. Maksudnya misalnya dia awalnya dia suka renang tuh, kita fasilitasi renang, tapi ketika misalnya dikursusin renang nggak bertahan lama, nggak bisa itu. Oke, terus mau coding. Oke, kita ikut coding nih, kita trial beberapa, nggak bertahan lama. Nah, itu tantangannya di situ. Maksudnya keinginan orang tua itu kan pengen memfasilitasi ya, tapi ternyata di tengah jalan ya itu tadi, karena anak masih butuh referensi belajar banyak hal ya di usianya yang masih belum di atas 10 kan. Kalau aku baca-baca lagi anak mantap minat bakatnya itu memang mulai 10 ya untuk menetapkan. Nah, itu tadi kesabaran. Parenting itu butuh tadi ya kesabaran, terus nggak bisa memaksakan gitu kan. Misalnya lu katanya suka coding, ya udah terusin kursus gitu. Awal seperti itu ya, mungkin seperti itu, tapi ternyata kita balik lagi, oh mungkin ini fase explore. Jadi sebagai orang tua tadi kita mendengarkan, memfasilitasi ketika anak ingin bantuan apa, kita bantu. Misalnya memang dia butuh tutor ya, misalnya dia butuh belajar lebih gitu. Jadi lebih ke arah ini sih, memberikan kebebasan tapi juga bertanggung jawab gitu ya. Misalnya kayak untungnya masih ikut yang trial, jadi lu selesaikan dulu nih trialnya gitu. Nah kemudian baru yang ini tuh yang mapan nih kayak anakku ini lagi senang-senang belajar bahasa Jepang. Nah, ini yang agak lama ini. Kayaknya ini yang agak lama dibandingkan yang sebelum-sebelum. Memang harus sabar. Jadi memang untuk membantu itu nggak boleh terburu-buru gitu kan. Kadang aku juga merasa, ini anak gimana sih katanya suka, tapi giliran
diseriusin gitu ya. Itu kayak belajar sama tutor sama guru tuh kan kayak lebih serius biar kita pengennya dia lebih terarah gitu ya. Tapi ternyata dia nggak mau, jadi masih eksplorasi. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke sabar gitu ya. Terus juga memberikan kayak kebebasan gitu ya. Mau belajar apa selama itu hal yang positif ya. Kalau menurut aku sih seperti itu, karena pengalamanku juga diberi kebebasan gitu loh sama orang tua, dan aku melihat sekarang ini juga nggak banyak orang tua yang masih memberikan kebebasan kayak gitu. Apalagi kan tadi ya pengalaman aku jadi guru bimbel tuh, aku nanya ke anak didikku yang memang mereka itu mau jurusan apa yang mereka pilih, dan nggak banyak yang memang milih karena emang ngerasa suka dan bakat. Kadang-kadang karena pilihan orang tua, kadang yang dipilihkan enjoy nggak apa-apa, kadang ada yang dipaksa. Itu yang agak ini ya, kalau dipilihkan tapi ya udah deh dijalanin, itu mungkin agak lebih bagus lagi gitu. Jadi pilihan-pilihan seperti itu memang yang harus diberikan ya ke orang tua, walaupun mungkin orang tua yang seperti itu tuh niatnya nggak ada yang buruk, pasti orang tua tuh nggak ada yang buruk sama anak, pasti kan tadi ya ininya anak itu jadi lebih baik, tapi kan kita harus cari cara juga ya Mbak Ayu. Kalau di itu cari cara juga ya, cari cara juga, dan tadi belajar menerima tanpa drama gitu ya. Ketika anak udah ini dibantuin, diarahkan, ya mogok di tengah jalan ya gitulah. Ya seperti itu sih yang menurut aku ngelihat dari drama. Cuman kan kalau dalam drama ini kan fokusnya ke seperti kayak matematika ya yang paling, karena kan emang guru di situ kan ya, matematika, dan bagaimana akademi itu punya peran penting dalam pendidikan di Korea kayak gitu. Sama sih, sama kayak intinya tuh kayak bagaimana orang tua berusaha ya membantu anaknya untuk lebih baik dalam pendidikan kayak gitu. Oke, nah ini semakin menarik ya. Kalau kulihat anakku yang 11 tahun ini juga kemarin tuh berubah-ubah gitu ya, sampai pernah konsul ke psikolog juga, dan dia coba diamati dulu minimal 6 bulan Bu gitu, karena dulu dia tuh suka musik gitu, suka musik banget kelihatannya ya. Akhirnya udah kursus gitu ya hampir tahun gitu, tahun lebih malahan. Terus udah kita belikan drum, terus akhirnya dia udah bosen gitu ya, ganti gitar, udah beliin gitar, berubah lagi, nggak mau sekarang. Udah lupa hal-hal kayak gitu. Memang di satu sisi kita kan niatnya supaya anak bisa punya ya beragam eksplorasi yang bisa dia lakukan gitu ya. Ternyata banyak ujiannya juga ya kita sebagai orang tua gitu. Nah kalau menurut Kak Sita sendiri gimana nih Kak terkait tadi kan sudah refleksi gitu ya, terus banyak yang relate juga, terus kemudian kalau menurut Kak Sita sendiri apa sih yang bikin drakor ini gitu, isinya apakah ada kehangatan gitu ya, apakah banyak yang salah kaprah gitu ya, gimana Kak Sita? Iya. Tadi ya gitu ya, ketika kemudian disebutkan oleh Kak Rijo juga gitu bahwasanya jangan-jangan kan masih sering sekali itu beredar ya mungkin ini boleh lah ya, boleh setuju atau tidak gitu, anak itu investasi kita gitu gitu kan gitu, yang kadang itu akhirnya membawa kita pada jangan-jangan gitu ya kehidupan anak kita itu kayak semacam kesempatan kedua kita ketika hidup kita yang kemarin ini tuh belum terlaksana, dan itu kita tuh berharap anak kita yang ngejalanin gitu kan. Ini kan kalau kemudian kita mindsetnya ke investasi gitu, bisa jadi tuh jadi kayak gitu loh. Terus kemudian juga tadi gitu ya, investasi nih gitu, fasilitas sebaik-baiknya gitu misalkan, itu juga akan kitanya sendiri jadi capek sendiri lah ibaratnya, jadi sebagai orang tua kan udah diberi fasilitas ini itu dan seterusnya. Tapi maksudku gini, di drama ini tuh kita tuh disajikan dua sisi yang menurutku cukup jelas sih. Mana yang kemudian salah kaprah itu akan mengantarkan ke, ternyata kan di episode yang paling terakhir ini kan kayaknya si Pak Ji, aku nggak tahu bacanya gimana ya, asistennya Mr. Choi itu kan, itu kan dia ternyata punya dinamikanya sendiri juga gitu, yang kemudian pada akhirnya mungkin ini kayak semacam jadi kartu as dari atau anti klimaks dari si drama ini gitu ya. Pada akhirnya kita disajikan gitu betapa masing-masing dari kita gitu ya, entah itu sebagai orang tua atau anak itu tuh
terus terang berada pada posisi saat ini tuh melalui sebuah perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang inilah gitu yang membawa kita pada posisi saat ini atau pribadi anak-anak kita saat ini. Dan ini tuh rentan sekali terjadi di anak-anak remaja ini kan itu tadi gitu. Masa-masa di mana dia masih mau memantapkan dirinya tuh mau mengambil jalan yang mana seperti itu. Nah, itu perlu banget cari cara gitu ya yang nggak boleh habis sabarnya seperti yang disampaikan Kak Dian tadi, dan itu tuh disajikan dengan apik dan sederhana gitu menurutku dari keluarganya si Nampi sekarang ini sama si bibinya ini gitu kan. Apa kemudian cukup sederhana gitu, misalkan mereka punya rutinitas keluarga apa tuh, dia menonton film dokumenternya Tiger ya kalau nggak salah ya, sama makan ayam crispy. Apa sih? Hari ayam. Hari ayam ya. Iya. Ini kan unik banget ya, keluarga ini kan ada anak berkebutuhan khusus gitu ya, adiknya si bibinya Hai ini, terus kemudian si pemeran utamanya sendiri juga gitu. Tapi dari hal-hal sederhana itu pada akhirnya itu yang kemudian mengantarkan satu sama lain saling memahami gitu. Dan dia tahu kalau kemudian si bibinya ini bekerja keras untuk dia, pengorbanannya dan seterusnya. Terus kemudian juga si bibinya ini jadi tahu gitu kebutuhan anaknya. Ternyata dia butuh tambahan dukungan materi untuk pembelajarannya. Terus bagaimana ketika misalkan salah satu butuh bantuan, terus kemudian menghandle dulu gitu ya. Bahkan ini kan apa ya, menurutku lengkap banget gitu di keluarganya Hei disajikan betapa ada hal-hal kecil yang lebih fondasi yang bisa dijadikan sebagai keterikatan satu sama lain. Dan itu tuh penting bagi remaja kita gitu. Walaupun di sisi lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana remaja kita ini juga berinteraksi dengan apa namanya peers-nya atau teman sebayanya gitu kan. Di sana dia juga akan banyak banget belajar value dari keluarga lain juga gitu kan. Gimana saling bantunya dan seterusnya. Gimana kalau di keluarga yang sana ternyata belum apa namanya, belum apa ya, si keluarga yang pengacara ini yang Sung Jae ini kan kasihan banget gitu kan. Kalau bisa dilihat kan itu nyata banget gitu, anak itu ya tugasnya hanya belajar gitu, padahal anak kita ini bukan mesin gitu kan yang menjadi nantinya tuh sebagai investasi atau sebagai penghasil uang yang akan menghidupi keluarganya kelak, misalnya seperti itu. Jadi dari beberapa contoh posting yang disajikan di drama Korea ini relate banget gitu dengan apa yang kami bekalkan di keluarga kita, mulai dari membangun rutinitas waktu bersama keluarga, terus sesimpel kencan berdua dengan ngobrol di sofa, si apa namanya si Hai sama bibinya itu di sofa berdua, satu ketika hadapi masa sulit terus kemudian pengen ditemani, mereka bisa tidur bersama. Kan ada scene di mana sih, aduh spoiler beneran ya ini ya, nggak apa ya. Apa namanya, butuh saling mendukung, kemudian menjadi tidur sekamar, dan kemudian pillow talk, terus kemudian tidur bersama pada momen-momen tertentu ketika memang butuh saling dukung. Jadi banyak hal seperti sajikan dari hal sederhana, nggak perlu seperti yang mungkin healingnya staycation di mana atau bagaimana, itu tuh bukan itu gitu, tapi dari rutinitas keseharian di rumah, dari hal-hal sederhana. Bahkan kan si ibu, kenapa si drakor ini juga menjadi menarik kan, bagaimana kemudian dari makanan itu bisa sampai fulfill kita gitu kan, itu tuh kan sebenarnya hal sederhana gitu ya, dari kegiatan-kegiatan keseharian itu yang semakin membuat kita tuh kuat gitu menjalani hari-hari kita di keluarga kita. Itu sih aku yang menurutku terlepas dari awal si drama ini seperti apa, ternyata ada beberapa hal sederhana yang terus ditampilkan yang itu tuh mengena banget kalau aku nonton. Apa sampai episode yang kemarin tuh aku nggak lewat nonton tuh seperti itu gitu. Oke, thank you. Iya benar banget. Aku tuh kalau lihat keluarga Namhae ya, meskipun si bibinya ini bukan ibunya gitu ya, dengan pamannya dengan kondisi demikian, itu tuh kelihatan hangat banget gitu ya, dengan hal-hal yang sederhana gitu. Dan itu memang bisa kita lakukan sih sebagai orang tua, gitu ya, bisa ditiru lah istilahnya seperti itu. Nah, aku juga tadi menggarisbawahi soal ambisi.
ambisi orang tua yang berlanjut untuk anaknya gitu ya. Aku tuh di episode pertama tuh udah langsung refleksi yang pada skin ketika si bibiknya Mamhe ini ya, itu tuh ngobrol sama temennya ya waktu bikin lauk ya waktu itu ya. Dia tuh bilang gini bahwa sebenarnya itu karena kehebohan ibu-ibu ini ya, kehebohan ibu-ibu dunia di dunia pendidikan ini ternyata tuh berdampak juga pada ambisi anak-anaknya. Jadi kayak menular gitu ya. Jadi awalnya cukup ibu-ibunya aja yang heboh, yang berlomba-lomba, tapi ternyata nyampe ke anaknya gitu. Ini aku jadi refleksi waktu itu kan. Nah, bener banget tadi yang dikatakan ambisi orang tua gitu ya, yang berlanjut kepada anaknya. Nah, kembali lagi ya ke Kak Rijo ini. Mungkin ini terakhir ya karena sepertinya waktu tinggal sebentar lagi nih, 10 menit lagi ya. Nah, terakhir ini pertanyaan terakhir, dukungan apa saja nih yang bisa kita berikan kepada anak gitu ya, terutama kalau terkait dengan drakor ini adalah anak remaja, mungkin lebih spesifik anak remaja ya, atau mungkin untuk kita, Kak Dian, mungkin untuk anak remaja gitu, itu seperti apa ya Kak Rijo gitu yang, atau mungkin yang biasa Kak Rijo lakukan bisa diceritakan di sini gitu. Tahun lalu tuh aku pernah bikin tulisan di blog, boleh-boleh main ya kalau sempat. Waktu anaknya hampir menyerah, orang tua harus tetap tabah. Ini aku mau nyambung tadi ke ceritanya Deka sama Mbak An soal anak yang lagi explore, terus berhenti di tengah, kelihatannya lagi suka ini, terus lepas, ganti yang lain, kayak gitu. Aku mau sharing dikit, ini nggak ada maksud apa-apa ya, cuman sharing. Anakku yang pertama itu mulai belajar piano, balet, sama gambar dari umur 3 tahun. Dan selama 5 tahun ke depannya, kami ganti guru piano sampai 5 orang. Dan ketemu di tahun kelima. Itu aku sampai ngomong, kalau yang ini nggak berhasil kakak, mama udah nggak tahu lagi harus gimana. Karena itu udah guru terbaik di kota kecil kami ini gitu. Maksudku begini, kita memang memberikan kebebasan pada anak. Tapi anak itu masih terbatas cara pandangnya itu pada saat ini. Sedangkan orang tua kan sudah melalui asam garam. Kita udah melalui hidup waktu kita umur mereka dan sesudahnya gitu. Kita punya pandangan jauh banget ke depan untuk masa depan dia dan masa depan kita juga. Waktu anak sepertinya mau menyerah, kitanya harus tetap tabah dengan kalau aku dan suami adalah tidak membiarkan mereka berhenti. Apapun alasannya. Karena yang kami lihat untuk musik itu dengan pengalaman kami masing-masing ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat positif waktu masa remaja. Remaja itu kan penuh banget pergolakannya. Satu hormon, kedua pergaulan, ketiga orang tua mengerti atau enggak. Itu tuh masa yang berat buat mereka. Musik atau misalnya kesenangan membaca, ada sesuatu yang membuat mereka tuh punya hal yang positif dikembangkan. Itu akan sangat membantu. Jadi anakku yang gede ini, waktu dia naik turun ganti guru, udah pernah berantem kayak apa sama papanya, buku udah pernah disobek, segala macam udah lah. Tapi akunya nggak menyerah kan, tetap cari guru. Itu berarti dia udah mulai belajar sama guru yang sekarang dari umur 7 sampai sekarang, hampir 7 tahun. Waktu dia mengalami tidak ngerasa dimengerti sama teman, kesepian dan lain-lain, dia lari ke musik. Dan tahun lalu waktu dia habis konser gitu ya, dia pernah bilang gini, mama makasih udah nggak menyerah sama aku gitu. Dan itu juga terjadi ke adiknya. Adiknya pertama drum, udah gitu piano juga, nyerah sampai dikembalikan sama gurunya, bu saya berhenti ngajar anak ibu karena anaknya nggak fokus, memberontak dan lain-lain. Perasaan orang tua gimana coba? Anak gue dibalikin, ditolak sama gurunya. Saya turun tangan ngajar dia. Karena dulu juga waktu anak pertama les piano, saya ikutan les supaya saya bisa ngajarin dia. Kayaknya udah, kalau dari kata keluarga ya, oh itu udah maksimal banget lah pengorbanan lu. Bayangin umur 36 saya baru mulai belajar les piano dari nol gitu kan. Tapi waktu anak saya yang cowok itu dibalikin sama gurunya, dia punya saya gitu buat belajar, buat tetap belajar. Jadi walaupun dia udah kayak lelah, rutinitas itu membantu mereka. Waktu kita nggak berhenti kasih rutinitas, itu yang akan membuat mereka tetap tegak gitu dalam segala kondisi lelah segala macam. Ini juga mungkin berkaca ke pengalaman pribadi ya.
Saya kan anak dari seorang dosen bahasa Jerman. Dan semua anak mama saya harus belajar bahasa Jerman. Kalau nggak dipecat jadi anak gitu ya. Semuanya harus dari umur 7 tahun. Waktu kami SMA dan kuliah pun tetap les sampai ujian internasional dan lain-lain. Selalu ada alasan, misalnya, besok mama ada UTS, besok ada praktikum segala macam. Tahu nggak kata mama saya? Kamu tahu UTS sejak kapan? 2 minggu lalu. Oh gitu. Mau banjir, mau hujan gede, kalau nggak sakit benar-benar terkapar, pergi, katanya. Karena kamu harus bisa atur waktu. Itu udah ada jadwalnya UTS. Les kamu juga udah tahu jadwalnya 2 kali seminggu, jam segini sampai jam segini. Harus pergi. Dan saya selalu dapat guru-gurunya yang adalah teman-teman mama saya, jadi saya nggak bisa berkelit ya. Cuman itu jadi hal yang baik gitu yang saya bawa untuk ke pendidikan anak. Kalau kamu sudah dikasih tanggung jawab, belajar itu privilege loh. Gak semua orang bisa. Orang yang mau pun kadang nggak punya kesempatan, nggak ada dana, nggak ada. Kayak misalnya saya tinggal di kota satelit gitu ya, nggak ada pilihan lain, guru cuma ada itu misalnya. Jadi harus dihargai, itu suatu berkah yang benar-benar harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin gitu. Ke diri sendiri, ke orang tua, terutama ke Tuhan. Karena kan apa yang kita punya juga dikasih sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi kalau dari saya sih, itu waktu anak seperti mau menyerah, kayak misalnya Hei ya, waktu dikeluarin dari si program All Care itu kan, dia kayak mau menyerah, orang tuanya harus tetap tabah, cari cara, orang tuanya goyah segala macam juga, anaknya mau melihat apa gitu. Terus aku juga ngelihat orang tuanya Sonje, yang ibu pengacara, sama ibunya Sua yang aduh benar-benar bikin kita mengelus dada ya, ada orang tua kayak begitu. Tapi ada kita melihat banyak ya, kita melihat anak-anaknya seperti rela juga sebenarnya bekerja keras dan punya ambisi, karena kita lihat Sunje, lihat orang tuanya punya karir dan bisa tinggal di apartemen sebagus itu kan karena kerja keras juga. Jadi saya lihat anaknya itu nggak keberatan karena dia melihat kalau dia bekerja baik-baik, bekerja keras, masuk universitas bagus, dia akan mempunyai kehidupan yang kurang lebih mirip kan. Sedangkan si Sua ini tertular ambisi ibunya. Kita juga ini jadi refleksi ya. Kalau kita misalnya ada ketidaksetujuan sama guru segala macam, jangan sampai anak dengar. Itu benar-benar harus didiskusikan internal orang dewasa karena mereka bisa salah nangkep dan salah bereaksi gitu ya. Cuman iya, drama ini setelah 11 episode yang saya baru tonton emang banyak banget yang bisa diobrolin sih. Mungkin apa namanya yang ikutan IG Live ini bisa nonton, menarik dari terlepas dari segi romansnya, ini tentang kehidupan yang kita tahu tapi nggak pernah pengen tahu lebih banyak, dan begitu tahu kita yang what gitu ya, tapi oh iya benar juga kayak gitu. Sangat direkomendasikan ya. Udah, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Jadi ada 2 hal yang aku bisa ambil tadi ya, menerima tanpa drama ya. Jadi kalau kita tidak menerima tanpa drama, berarti menerima anak dalam situasi apapun ya. Tidak hanya saat bahagia, tapi ketika anak juga mengalami kesulitan atau tantangan gitu. Dan yang kedua yang bisa aku soroti adalah cara berkomunikasi gitu ya. Dengan berbagi pengalaman, menceritakan pengalaman terdahulu kita tuh gimana gitu, kayak tadi dulu tuh nggak segampang misalnya dulu bunda atau ibu gini loh gitu, yang hampir sama dengan apa yang mau kita obrolin dengan anak. Nah terakhir nih Kak Tita sama Kak Dia nih, apa sih dukungan yang bisa kita berikan gitu ya kepada anak? Nggak harus ada kaitannya dengan drakor ini deh, nggak apa-apa gitu ya, tapi tentunya bisa nyambung dengan kondisi atau kebutuhan anak-anak kita sekarang. Silahkan Kak Dian. Iya, kalau aku sih sekarang dukungannya lebih ini ya, lebih banyak mendengarkan ya, bagaimana sih dari yang dirasakan anak kan, karena Britain itu juga mulai gitu loh, jadi mudah tersinggung gitu loh kalau ditanyain itu kayak gimana gitu, jadi maunya seperti ini kayak ini yang lagi komunikasi hari ini tentang ini ya, tugas proyek ya Mbak Ayu ya, jadi kayak gimana sih maunya kamu, apa sih pemahaman kamu, sambil kita juga melihat gitu ya, misalnya kayak tugas sekolah itu apa sih panduannya dari guru, terus apa yang kamu pahami, jadi lebih banyak ke diskusi apa, terus kemudian ya tadi kan anak itu kan masih belum punya
pengalaman, nggak selalu apa yang dia minta itu kita ini kan ya, kita terima gitu, kita perlu arahkan. Jadi lebih banyak mendengarkan, terus kita apresiasi, dan tadi terus kita kasih solusi kayak dukungan. Jadi lebih ke situ. Dan tadi tidak, karena sekarang itu tinggal dua ya yang dia tekuni itu. Jadi kalau dia agak mulai goyang itu, aku udah ingetin lagi, ini udah pilihan kamu sendiri. Jadi sekarang udah nggak apa-apa tadi, karena kan ini udah masuk ke 10 tahun ya. Jadi aku udah pengen dia mantep gitu lah, masuk sesuatu yang dia mulai gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi tadi menyemangati gitu ya. Jadi banyak mendengarkan, mengapresiasi dia, dan kita menyemangati dan membantu gitu apa yang dia perlukan ya, sejauh ini kemampuan kita tentunya, dengan sumber daya yang kita miliki gitulah. Jadi nggak memaksakan diri untuk ya tadi, untuk mencoba parent tidak berlomba dengan orang lain. Jadi kalau ada apa-apa itu dari dirinya sendiri untuk menyadarkan. Lebih ke situ, karena tadi agak udah mulai ini udah mulai masa-masanya itu kan dia harus mantep gitu ya. Kita harus bantu memantepkan ya, namanya anak gitu ya, harus dimantepkan, didikan, tapi tetap tidak mengabaikan perasaan dia gitu sih kalau aku sekarang ini, bentuk dukungan dia dalam proses belajar gitu. Ya, jadi orang tua lebih ke fasilitator gitu ya Kak Dian ya. Fasilitator. Ini ada yang teriak sumatif gitu. Semangat buat kita ya. Sumatif ya. Oke, kalau Kak Sita gimana nih? Terakhir. Kalau yang aku lakukan saat itu, dukunganku kepada para mahasiswaku ya, karena kan perananku tuh menjalankan slogannya keluarga kita gitu. Pengasuhan adalah utama. Nah, anak-anak yang kemudian dititipkan di institusi otomatis menjadi anakku juga gitu. Sekedar informasi gitu, betapa anak-anak sekarang tuh itu masih banyak sekali yang belum memiliki baik, sehingga ketika dia itu praktik untuk menyakiti diri sendiri sekarang lama terjadi gitu. Aku kenapa demikian, karena yang konsultasi sudah lebih dari 5 orang sudah menyakiti dirinya sendiri. Nah ini kan ini itu maka seperti yang dilakukan tadi gitu. Aku yang 37 tahun ini unlock keterampilan bermain pingpong. Jadi ada fasilitas di kampus yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dan yang memang mahir gitu, sehingga itu media juga dari sekedar kemudian setelah belajar pulang dan ngapain gitu ya, anak sekarang kan sangat gawainya kan. Nah kalau udah lekat sama gawainya, terus kebanyakan itu protein atau apapun, kadang jadi overthinking dan seterusnya gitu ya. Ya bulat aja di apa yang dia pikirkan. Maka aku dukungannya tadi itu gitu, membersamai mereka. Aku belajar dari mereka karena memang ada yang sudah atlet gitu ya, ada yang udah sampai ke tingkat provinsi. Ayo aku diajarin gitu. Jadi praktik sama guru juga gitu. Aku diajarin pingpong gitu. Jadi ini sedang merutinkan gitu, tadi gitu, seperti yang dibilang Kak, bahwasanya kalau anak kita itu sudah dalam tanda kutip mulai menyerah gitu ya, kitanya sendiri tuh nggak boleh menyerah gitu. Salah satunya tadi gitu, dengan rutinitas yang baik, yang selalu didukung, selalu dihidupkan, kita mengantarkan kepada disiplin positif. Motivasinya itu jadi dari internal, itu kan diajarkan di keluarga kita itu, rutinitas itu adalah awal mula dari disiplin. Harapannya itu sih gitu, dari hal kecil yang mungkin saat ini sedang aku upayakan dengan berlatih pingpong gitu, akunya juga jadi sehat gitu ya, di tengah-tengah menyiapkan materi atau apapun gitu kegiatan itu sebagai pendidik. Ini adalah harapannya tadi itu, kita bisa membersamai dan lebih ngerti lagi tadi itu Kak Aan. Oke, terima kasih Kak Sita, Kak Dian, dan Kak Rijo atas obrolan-obrolan serunya. Kayaknya masih kurang ya ngobrolnya ya. Jadi untuk teman-teman yang bergabung di sini, silahkan kalau pengen ngobrol lebih lanjut lagi, ikuti sesi-sesi keluarga kita. Jadwalnya bisa dilihat di @rangkul keluarga kita. Di situ banyak materi
untuk orang tua, dan uniknya bukan menyampaikan secara satu arah ya, tapi orang tua juga bisa belajar satu sama lain melalui cerita, melalui refleksi, dan bikin rencana aksi. Nah, sekian obrolan seru siang ini. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi ya Kak Rijo, kalian gitu dengan drakor yang lebih seru lagi gitu ya. Kita nanti janjian nonton drakor apa, terus kita kupas tuntas lagi, oke? Sip, boleh. Oke. Terima kasih semuanya ya, selamat siang. Makasih Kak, makasih Kak Sita, makasih Kak. Sampai ketemu, selamat siang. Terima kasih.